Top 7 politikus religius. Kali ini yang saya top 7 kan adalah para pejabat, para politikus. Jadi insya Allah nggak akan ada yang marah-marah. Karena ini bukan tahun politik, nggak ada pemilihan umum sampai beberapa tahun ke depan kayaknya. Baik, ini adalah top 7 para pejabat atau politisi yang paling agamis, paling religius menurut saya. Yang ketujuh, Ali Mukhtar Ngabalin. Saat ini beliau menjadi staf ahlinya presiden. Dan kita semua tahu beliau itu memang tampak religius. Dan memang religius. Latar belakang beliau itu ya religius. Baik dari segi pendidikan maupun organisasi. Dari segi pendidikan beliau itu sekolahnya di Tsanawiyah, di Aliyah, kuliahnya di IAIN. Dan beliau itu juga pernah sekolah di Muallimin Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah harus bangga dengan beliau. Dalam organisasi, beliau pernah menjadi pimpinan pondok pesantren Nurul Falah Palu. Dan beliau juga pernah menjadi pimpinan dari beberapa organisasi keagamaan lainnya. Tapi memang yang membuat beliau tampak religius itu bukan dari latar belakang beliau, bukan dari latar belakang pendidikannya maupun latar belakang organisasinya, melainkan dari outfitnya. Ya, beliau itu beda sendiri gitu. Para pejabat itu umumnya kalau nggak surenan klimis ya pakai peci hitam. Nah, beliau ini nggak pakai udeng-udeng. Yang keenam, beliau ini adalah mantan Menteri Pendidikan, mantan Gubernur DKI, mantan calon presiden. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan beliau itu terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi juga tegas, anggun, bersahaja, rajin ibadah, taat pada orang tua, rendah hati, tidak sombong, membuang sampah pada tempatnya, cuci kaki sebelum tidur. Pokoknya beliau itu mendekati kesempurnaan. Makanya ada yang sampai bilang bahwa beliau ini Imam Mahdi. Oke, itu agak berlebihan sih. Beliau saat ini adalah oposisi. Tapi meskipun beliau ini oposisi, oposisinya beliau itu berbeda dengan oposisinya para oposisi pada umumnya. Oposisi pada umumnya itu kalau kritik pemerintahan itu kan lebih ke arah menghina, lebih ke arah mencaci. Kalau Pak Anies itu enggak. Beliau itu ngeritiknya itu gampang diterima. Yang dikritik itu malah suka. Jadi kayak, oh, terima kasih atas masukannya gitu. Jadi enggak yang terus dikritik terus marahnya. Kenapa? Karena beliau itu sangat pandai merangkai kata sehingga orang yang dikritik itu ya enggak marah, tapi menangkap apa isi kritiknya itu. Dan beliau itu memang sosok yang sangat agamis meskipun latar belakang beliau itu enggak yang agamis banget, enggak, tapi beliau itu agamis banget. Terutama saat Pilgub DKI yang lawan Pak Ahok itu kan beliau agamis banget, baik dari segi konten pembicaraannya maupun penampilannya itu agamis. Terus circle-nya juga, circle orang-orang agamis. Saking agamisnya itu beliau sampai dituduh sebagai sosok yang radikal. Padahal enggak. Seperti kata Caimin, Pak Anies itu enggak radikal. Beliau itu liberal. Dan memang iya. Beliau tampak radikal, kayak radikal itu hanya persoalan politis, enggak benar-benar seperti itu. Beliau itu sosok yang pluralis dan itu bisa kita lihat di video-video beliau zaman dulu. Lalu kita bisa mencoba membandingkannya dengan beliau pas Milgub. Itu beda banget baik dari kontennya maupun penampilannya itu beda banget. Itu memang bersifat politis. Dan ketika beliau sudah menjadi gubernur itu ya nggak gitu lagi, udah kembali ke setelan pabrik. Buktinya adalah ketika beliau sudah menjabat sebagai gubernur DKI, dari awal sampai akhir keagamaan di Jakarta baik-baik saja. Dan kemarin pas Pilpres juga kita tidak melihat ada isu-isu sara. Dan pakaian beliau juga nggak seperti dulu lagi. Dan itu nggak masalah, namanya juga politikus, nggak masalah.
itu tidak terus melepas beliau dari jubah keagamisan beliau, enggak. Beliau tetap sebagai sosok yang agamis, dan termasuk yang membuat beliau tampak selalu agamis adalah dari fans-fans beliau. Biasanya fans-fans itu kan menamakan diri mereka dengan lovers, terus sahabat, atau kalau orang Yaman ya mania, kayak Habib Syekh mania. Ini enggak terus Anies mania, enggak, tapi anak Abah. Kurang agamis apa? Anak Abah. Dan itu banyak banget di Twitter. Bagaimanapun orang-orang melihat beliau, saya melihat beliau itu tetap sebagai sosok yang luar biasa. Beliau itu intelektual dan juga seorang muslim. Meskipun ada yang bilang tapi bukan intelektual muslim, tapi beliau keren, pokoknya keren banget lah. Dan yang tidak pernah berubah pada beliau dari dulu sampai sekarang adalah beliau selalu masih menjadi ahli tata kata. Yang kelima, Muhaimin Iskandar. Sebagai santri nyel, beliau nggak akan bisa terlepas dari kesantriannya, nggak akan bisa terlepas dari kereligiusitasannya. Guyonan-guyonan beliau itu khas santri banget, sehingga nggak heran ketika beliau itu disukai oleh semua kalangan, disukai oleh orang banyak. Meskipun ya sering membuat kontroversi, tapi orang-orang tetap suka. Paribasane pagi tadi itu masih gontok-gontokan sama Pak Prabowo, siangnya udah dilantik jadi menterinya. Itu keren banget sih, keren banget. Tapi yang saya masih bertanya-tanya adalah kenapa ya Caimin kok nggak pernah hadir di hallnya Gus Dur yang di Ciganjur? Itu kira-kira kenapa itu? Terus terang saya nggak tahu ini. Tiba-tiba saya nggak tahu dan saya nggak diberitahu. Saya bahkan bertanya-tanya kenapa saya nggak diberitahu, sehingga saya tahu saya nggak diberitahu. Makanya saya nggak tahu, karena saya nggak diberitahu makanya saya nggak tahu. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya kenapa saya tahu kalau saya nggak diberitahu sehingga saya tidak tahu. Sampai hari ini saya masih tahu kalau saya bertanya-tanya kenapa saya nggak tahu ini dan kenapa saya nggak diberitahu sehingga saya nggak tahu ini. Yang keempat, Nusron Wahid. Beliau ini juga santri banget dan saat ini beliau menjabat sebagai menteri. Dan di saat yang sama beliau masih menjabat sebagai wakil Rois Syuriah PBNU DKI. Beliau juga di tengah kesibukannya masih punya rutinan majelisan kayak manakiban, istighosan gitu. Itu keren banget. Tapi yang paling khas dari beliau dan yang paling saya suka dari beliau adalah ketika beliau bicara, beliau itu sangat serius. Bahkan saat bercanda pun beliau itu serius. Serius itu istilah lain dari nyolot. Yang ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Beliau saat ini adalah Gubernur Jawa Timur. Ini sudah periode yang kedua. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai menteri 2 kali kalau nggak salah. Beliau juga pernah menjadi ketua umum Muslimat NU sampai 4 periode. Bukan berarti beliau nggak pernah kalah sebagai sosok wanita yang dulu di Indonesia agak dipandang sebelah mata. Beberapa kali beliau kalah dalam kontestansi politik, itu wajar saja. Tapi sebagai politisi wanita, karir beliau itu masih hitungannya mulus banget malah. Dan ini menunjukkan bahwa memang suara ibu-ibu muslimat itu nggak geme-geme. Di daerah saya yang jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu yang pakai embel-embel ketua muslimat menang loh. Yang kedua, Profesor Abdul Mu'ti. Saat ini Pak Abdul Mu'ti menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Di saat yang sama beliau masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dulu saya kira orang Muhammadiyah itu kolot-kolot, nggak bisa diajak bercanda, karena di Twitter aja, di Twitter itu kan banyak tuh akun-akun yang garis lucu, ada NU garis lucu, ada Salafi garis lucu, terus ada Konghucu garis lucu. Nah itu semuanya lucu.
Yang nggak lucu itu cuma Muhammadiyin garis lucu. Tapi begitu melihat Pak Abdul Muti ini, praduga saya, zon saya itu semuanya langsung runtuh. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat, banyak juga kok ulama-ulama Muhammadiyah, kiai-kiai Muhammadiyah itu yang asik, yang seru, yang humoris, dan terutama moderat. Itu yang dulu nggak ada di bayangan saya. Banyak kiai Muhammadiyah yang moderat. Ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ya banyak. Yang pertama, ini mungkin sangat subjektif karena saya memang mengidolakan beliau sudah sejak lama, dan memang beliau ini adalah guru saya. Beliau adalah Kiai Haji Nazaruddin Umar. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Belum pernah saya sebangga ini punya Menteri Agama. Beliau juga masih menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan di saat yang sama pula beliau masih menjabat sebagai Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itulah tadi top 7 para pejabat atau politisi yang menurut saya sangat islami. Apakah kita sama atau berbeda? Kalau berbeda, siapa menurut kalian?